sekarang sudah ada nominal 1 juta. Sudah ada nominal 1 juta. Nah, terus status hukumnya juga tidak jelas, karena kalau dia wajib, wajar kalau ada nominal. Tapi kalau dia bukan wajib, 5 rupiah saja sudah tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosial TV, hari ini kita berjumpa lagi di acara Kupas Habis. Tentunya dengan suasana yang agak berbeda dan topik yang pasti menarik. Hari ini alhamdulillah kita bertandang dengan salah seorang calon jamaah haji di Bulukumba ini. Selamat sore, Pak Destrandus Ahmad Saleh, yang baru-baru ini kurang lebih 2-3 hari yang lalu sempat viral ini di medsos ini soal surat terbuka Pak Ahmad ini yang ditujukan kepada Basnas. Basnas ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba, yang saya lihat bunyinya di situ membahas soal infak calon jamaah. Iya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini mohon maaf sebelumnya ini dari Sosial TV ini ingin menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik atau netizen yang menginginkan, ini publik yang menginginkan, butuh kejelasan yang lebih detail, yang mungkin lebih nyamannya barangkali, atau lebih enaknya kalau didengar langsung dari Pak Ahmad Saleh sebagai calon jamaah haji yang melayangkan surat ke Basnas secara surat terbuka. Nah, kita mulai dulu Pak Haji, apa yang mendasari kita sebagai calon jamaah haji? Ini kan banyak calon jamaah haji nih di Bulukumba ini, ribuan malah. Nah, mungkin yang mau diberangkatkan tahun ini 185 orang itu kan cuma sendiri nih Pak Pak Ahmad Saleh, yang bukan sekedar berani, tapi itu mempertanyakan hal yang sedemikian rupa yang mungkin kita tahu bahwa di Basnas ini kan dari kemarin-kemarin atau dari tahun-tahun sebelumnya ada infak itu melalui mungkin jamaah haji, tapi tahun ini berbeda. Dan saya lihat di surat ini kita lebih cenderung mempertanyakan. Mungkin bisa dimulai apa yang mendasari kita sampai bertanya atau menyurat? Terima kasih ya. Saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebenarnya kalau bicara soal latar belakang, kenapa muncul keresahan? Ada keresahan. Ada keresahan sebenarnya. Sebagai calon jamaah. Sebagai calon jamaah haji. Pertama, mungkin karena ketidakpahaman kami sebenarnya terkait mekanisme yang dilakukan teman-teman di Basnas. Saya ingin memulai bahwa kenapa saya mempertanyakan bagaimana pandangan Islam terhadap status infak itu sendiri. Pandangan Islam status infak itu sendiri. Saya ingin mengulang bahwa pertanyaan mendasar pertama di situ, bahwa saya tanyakan gimana status hukumnya ini infak sebenarnya. Saya minta di Basnas, tapi alhamdulillah sampai pada hari ini juga belum ada respon. Ya. Saya minta gimana pandangan Islam terhadap infak. Di situ kan bicara soal hukum Islam, saya bukan tahu banyak, tidak. Saya hanya karena resahnya saya sih tidak ada masalah kalau bicara soal infak. Ya. Tapi jelaskan dulu kepada kami, apakah ini infak ini wajib? Ya. Apakah ini infak ini sunat? Ya. Apakah ini infak ini masuk kategori mubah? Ya. Ataukah dia dalam posisi makruh? Ya. Itu terkait dengan statusnya ya? Terkait. Ya. Karena inilah yang akan mengawali sebentar mekanisme berikutnya.
Kalau ini yang tidak jelas, tidak mungkin kita mengarah kepada memasukkan sistem tatanan Islam ini ke dalam tatanan hukum positif kita. Ya, yang menjadi sebuah produk yang diberlakukan untuk jemaah. Iya. Nah, saya singgung sedikit. Tadi kan kita membahas ini soal status dan sampai hari ini Basnas belum menjawab itu. Iya. Nah, mudah-mudahan Basnas nanti bisa menjawab soal status itu ya. Iya. Apakah dia wajib, mubah atau nah, di salah satu isi surat itu saya lihat kalau misalnya memang itu wajib ya, berarti harus dasar hukumnya jelas. Nah, supaya ini tidak menjadi beban pertanyaan khususnya di calon jamaah itu. Nah, terkait dengan saya lihat surat itu bukan potongan ya, tapi itu permintaan atau apakah di situ Basnas mengeluarkan kwitansi 1 juta. Itu per jamaah. Nah, setahu kita sebagai jamaah, apakah itu pernah dilakukan penyampaian sebelumnya atau bagaimana? Dari Basnas. Sosialisasi maksudnya. Langsung dari Basnas tidak ada sedikit pun berita. Dari kumpul jamaah? Tidak ada. Tidak pernah jamaah dikumpul. Tidak pernah. Lalu disampaikan bahwa akan ada potongan atau ada pembayaran atau apa sistemnya di situ? Tidak pernah. Yang ada itu pertama muncul di grup calon jamaah haji. Oh, ada grupnya? Ada grup WhatsApp ya. Nah, di situ muncul foto dari infak store haji itu yang dikirim oleh teman dari Kemenak. Oh, dari Kemenak. Jadi ini barang sepertinya dititip dari Basnas karena yang tanda tangan di situ di belangko adalah ketua Basnas. Oh, belangko. Komisi yang belangko itu belangko infak. Belangko infak. Judulnya di situ infak store. Bukti store infak. Oh, dia berbentuk kwitansi. Berbentuk kwitansi ya. Oh, jadi dia bentuk kwitansi penyetoran infak yang ditujukan kepada jamaah. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan di publik juga. Sampai tadi pagi masih banyak yang sounding ke saya terkait itu bahwa ini menarik. Nah, dengan menariknya itu adanya surat yang mempertanyakan dengan satu itu. Bagaimana sikap tak sebagai calon jamaah haji dan kemudian mungkin mewakili dengan jamaah-jamaah yang lain terkait dengan pemotongan 1 juta itu. Ya, ini kan tadi berangkat dari dasarnya. Kalau jelas dasarnya kan berapapun itu boleh. Nah, kalau dia tidak wajib, bagaimana? Apakah jamaah terima dengan adanya 1 juta itu? Substansinya bukan di situ. Substansinya sebenarnya adalah penetapan status sejak awal, apakah dia wajib ataukah sunnah. Ini sebentar akan mempengaruhi pembicaraan kita selanjutnya. Kesepakatan jumlahnya nantinya. Nanti. Oh iya. Karena kalau ini yang tidak jelas dulu, tidak dijelaskan dulu statusnya, ini sebentar muatannya sebentar itu kuatan, saya akan bermasalah. Sekarang sudah ada nominal 1 juta. Sudah ada nominal 1 juta. Nah, terus status hukumnya juga tidak jelas karena kalau dia wajib wajar kalau ada nominal. Tapi kalau dia bukan wajib, Rp5 saja sudah tidak benar. Tapi menurut Teh ini apakah ini kan sepemahaman saya bahwa kalau infak itu tidak hukumnya tidak wajib. Itu bagaimana? Nah, kalau dia tidak wajib, jangan coba-coba tempelkan nominal. Karena kapan tertempel nominal mengubah status sunat atau mubah menjadi wajib. Karena hanya wajib, hanya yang wajib saja yang ditetapkan. Berarti sukarela dong kalau tidak ada ketetapan. Jangankan nominal, mau tidaknya saja jamaah tidak boleh dipaksa. Kalau infak, sepemahaman saya. Kan begini, kalau misalnya bicara soal infak ini kan notifikasinya adalah pembersihan harta kekayaan kita. Oh bukan. Oh bukan ya? Kalau yang membersihkan harta itu zakat. Oh zakat. Maksudnya harta yang digunakan dari mungkin klarifikasinya dari yang 39 juta ya? 40. Iya, saya lihat kalau dihitung-hitung dari sekian persen itu kenanya di angka 1 juta. Mungkin begitu pertimbangannya. Bukan. Bukan ya? Tidak ada kaitannya dengan setoran jamaah haji, pelunasan jamaah haji dengan infak. Berarti tolong dipahami nih, tolong dipahami. Tidak ada hubungannya. Biaya yang digunakan yang 39 juta itu kalau haji normal yang antri ini yang menunggu
itu tidak boleh ada di situ notifikasi bahwa itu yang harus dibersihkan. Bukan. Itu yang dibersihkan. Karena memang juga di situ tidak ada istilah potongan, bukan potongan. Iya. Kwitansi setoran, bukti store infak. Berarti selain dari 39 juta ini, calon jamaah haji harus menyiapkan 1 juta. Dan itu nyetornya langsung ke Kemenak yang pungut. Tapi kan saya lihat di situ kwitansinya itu adalah kwitansi Basnas. Ya? Kenapa mesti harus Kemenak yang saya tidak tahu kalau itu. Kenapa mesti Kemenak yang laksanakan? Nah, pandangan tak terkait dengan sikapnya teman-teman atau calon jamaah haji yang lain, apakah ada yang menyuarakan meminta kepada kita untuk diwakili? Apakah ini mau dipertanyakan atau bagaimana? Sebenarnya kalau itu yang mau disinggung, hampir tidak ada yang mau bersuara. Oh iya. Karena mereka sudah menganggap bahwa jangan sampai kalau kami protes, kami tidak berangkat, itu satu. Yang kedua, mohon maaf, ini calon jamaah haji menganggap dirinya tidak ikhlas mau beribadah kalau banyak ceritanya. Kenapa saya bersuara seperti ini? Karena saya tidak mau bayar infak, teman-teman jamaah haji bayar infak tidak sesuai dengan mekanisme. Artinya ini infak tolong dipahami. Di samping dia hukum agama, dia sebentar karena terkelola secara organisasi oleh Basnas, berarti dia harus masuk bahwa negara kita negara hukum. Berarti jelas perolehannya atau cara pemungutannya atau cara mendapatkannya infak itu kemudian juga harus peruntukannya, harus jelas dasar hukumnya. Saya belum masuk di situ. Oh, belum masuk di situ. Saya belum masuk di situ. Bagaimana terkait dengan dengan Basnas ini, perlakuan yang dilakukan oleh Basnas dengan mengirim kwitansi setoran itu, apakah itu menurut kita sebagai jamaah ada tidak dasarnya sesuai dengan dia di surat itu? Apakah itu perda atau perbub atau mungkin dasar-dasar hukum lain yang mendasari Basnas selain daripada status di sisi agama tadi ya? Ini kita lihat dari sisi panduan hukumnya. Jadi kalau kita ikuti secara menyeluruh, ini kan sudah ada 2 surat terbuka yang masuk. Ada 2? Sudah 2. Yang pertama tetap dengan 4 pertanyaan itu, tapi Basnas memberikan jawaban bahwa dasarnya itu ini katanya sudah terjadi sekian lama. Iya, dari sekian tahun yang lalu. Sekian tahun yang lalu. Ya. Sejak pemerintahan, mohon maaf, Andi Patabai Pabokori ini sudah ada. Ya. Tapi mungkin nilainya dengan teknisnya yang berbeda. Saya tidak peduli dengan nilainya, nominalnya tidak. Teknisnya. Saya hanya mau berikan penjelasan ke kami sebagai orang yang tidak tahu masalah, tidak tahu banyak persoalan ini, berikan dasar kepada kami bahwa itu memang layak untuk dijadikan dasar melakukan pungutan. Nah, sekarang saya lanjutkan bahwa di samping adanya kebiasaan masa lalu sudah dilakukan, dia juga menganggap bahwa ini adalah hasil rakorda Basnas Sulsel. Hasil rakorda Sulsel. Itu memang mewajibkan 1 juta atau bagaimana? Atau cuma di Bulukumba? Di Bulukumba katanya, menurut informasi disepakati kebijakannya ini melalui rakorda. Saya tidak tahu bagaimana nominalnya. Bahwa infak haji ini berdasarkan hasil rakorda. Itu yang kedua. Yang ketiga, katanya ada hasil kesepakatan dengan Pemda sampai lahir ini infak. Kalau ada kesepakatan dengan Pemda, berarti harus jelas dasarnya. Ya. Dasar hukumnya itu yang saya maksud adalah kaidahnya apakah dia perda atau perbu. Apakah kita pernah disampaikan seperti itu? Tidak ada. Misalnya kan begini, Basnas mau melakukan anggaplah pungutan ini dalam bentuk setoran, pungutan dalam bentuk setoran, bukan pemotongan ya. Pungutan dalam bentuk setoran. Apakah Basnas pernah melakukan kepada calon jamaah penyampaian, baik itu dalam bentuk tertulis atau mungkin dalam bentuk satu forum atau rapat-rapat tertentu? Biasanya kan jamaah dikumpul nih. Ya. Atau mungkin secara berkelompok Basnas datang menyampaikan itu. Apa pernah? Tidak pernah. Sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini tidak ada. Basnas pernah ketemu dengan calon jamaah? Setahu saya kalau ke Kemenak, kalau ada kegiatan tidak pernah. Ini muncul, Linda, penyampaian ini muncul dalam bentuk belangko di grup jamaah haji. Yang saya sayangkan juga tidak tapi ada ditandatangan oleh Ketua Basnas. Waduh.
Ketua Basnas mengirim ke grup jamaah haji Melalui Kemenak. melalui Kemenak. Melalui Kemenak. Nah, Karena orang Kemenak yang kirim masuk di grup. Nah, terus sementara jamaah haji tidak pernah duduk bersama atau ketemu dengan tidak Basnas. tidak pernah. Atau mungkin disurati atau disampaikan. Tidak ada. Mestinya kan supaya kelihatan bahwa ada hal yang dilakukan oleh Basnas yang bekerja sama mungkin dengan Kemenak, itu mesti harus ada sosialisasi dulu ya. Ya, artinya ketika ada yang mau disampaikan, belangko misalnya, harus ada surat pengantar. Harus ada minimal ada surat pengantar supaya kami tahu bahwa oh ini tujuannya, ini maksudnya apa yang dimaksud dalam belangko itu sudah dinarasikan di surat pengantar ini. Dan di dalam isinya itu pasti disampaikan dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya berdasarkan dengan ini, berdasarkan misalnya dengan ada ini. dasar rapat koordinasi sosial atas dasar kesepakatan dengan Pemda. Nanti di situ akan muncul apakah itu Perda atau Perbuk atau mungkin edaran bupati atau apa. Betul. Sampai hari ini menurut kita sebagai jamaah haji, mewakili jamaah haji ini kan sudah ibaratnya kita sudah kepalang bahasa. Sudah berjalan ini. Apakah banyak teman-teman yang sudah melakukan pembayaran atau setoran atau gimana? Sewaktu saya ke kantor pelayanan haji di Kemenak di depan SMP 1 itu jam 11:30 hari Jumat, saya hadir di sana, saya lihat langsung yang saya dapatkan di sana masih ada 3 orang ibu yang melakukan setoran. Dan tolong dicatat, ada bahasanya yang menerima itu setoran, tabe bu, kalau kita mau ambil koper, bawa ini bukti setoran tak. Koper ya? Koper. Peralatannya? Iya, jadi kalau ibu katanya mau datang nanti mau ambil kopernya, bawa ini bukti setoran infak. Saya berpikir, ini bukti setoran infak ini, kayaknya sudah lebih tinggi statusnya dibanding dengan bukti pelunasan. Iya, mestinya kan biasanya dulu kalau kita mau ambil, saya biasa Pak ya, kalau mengantar calon jamaah misalnya keluarga, biasanya yang ditanyakan di sana adalah bukti pelunasan. Ya. Loh kok ini berganti ya? Sepertinya begitu karena yang disuruh dibawa. Mungkin itu teknis di sana. Teknis, Nah ini kami lebih dalam ingin menyikapi atau ingin tahu ini sesuai dengan pesanannya publik yang chat ke saya, yang menitip pertanyaan ke kita sebagai jamaah. Ada enggak ketika misalnya dasarnya tidak jelas, lalu kegiatan yang dilakukan oleh Basnas ini yang disondingkan ke Kemenak untuk diperuntukkan kepada jamaah haji, ketika misalnya itu dasar hukumnya seperti tadi bahwa itu tidak wajib, kemudian dasar-dasar yang dikerjasamakan oleh Perda atau Perbuk yang kuncinya yang berdasar untuk disetujui oleh pemerintah daerah. Apakah sepakat ini misalnya ini keinginan daripada netizen yang menitip pertanyaan kepada kita sebagai pembuat surat itu. Apakah ini boleh dikatakan sebagai pungli atau gimana? Ketika ini tidak berdasar. Saya belum berani mengatakan ini pungli, makanya saya sementara berpikir dan coba-coba cari informasi gimana status pungutan itu ketika tidak ada perdanya. Iya. Karena setahu saya bahwa setiap pungutan ada perda yang mendasari. Ada dasarnya. Nah, di sini kita akan mencoba-coba menghubungkan kalau misalnya ada perda, tetapkan dulu ini statusnya menurut pandangan Islam. Betul. Karena ini akan mempengaruhi sebentar muatan-muatan materi-materi perdanya sebentar terkait dengan penetapan-penetapannya, proses pelaksanaannya. Jadi kalau dia wajib, benar apa yang dilakukan untuk sementara bahwa dipatok 1 juta di belangko itu tidak salah. Kalau wajib ya. Kalau wajib. Tapi statusnya. Tapi apakah memungkinkan infak ini wajib? Nah, ini persoalannya. Karena sampai pada hari ini tidak ada penjelasan resmi dari Basnas bahwa ini statusnya infak seperti apa yang saya tanyakan. Infak ini misalnya wajibkah seperti saya bilang tadi? Nah, kalau wajib berarti kita boleh menetapkan nominal. Boleh. Nah, boleh. Itu dari netizen. Satu lagi terkait dengan totalitas kerja-kerja Basnas hari ini, itu dianggap bahwa peruntukan pungutan atau dalam bentuk setoran apapun modelnya yang melalui infak itu hampir berbau bahwa itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah,
kita tidak mau masuk di situ sebagai ruangnya atau dapurnya Basnas, tapi kita lebih cenderung apakah sekiranya harapan daripada netizen ini secara umum, harapan publik dengan adanya surat terbuka yang dilayangkan oleh kita sebagai jamaah, apakah memungkinkan ini bisa berproses ke ranah hukum ketika misalnya tidak jelas apa dasarnya. Lalu satu lagi disampaikan bahwa ketika Basnas mengambil acuan Sulawesi Selatan berdasarkan rapat koordinasi, apakah keputusan rapat itu bisa dijadikan sebagai acuan hukum untuk melakukan pungutan ataupun bukti setoran yang terkait dengan khusus di wilayah Bulukumba ini? Sebenarnya kalau sudah bicara soal dasar hukum, saya ingin mengatakan bahwa yang patut untuk dijadikan dasar hukum adalah produk hukum. Berarti sudah jelas kalau Basnas tidak punya produk hukum, berarti itu boleh dikatakan sebagai pungli. Saya tidak berani memvonis begitu. Ya. Yang saya mau katakan bahwa ketika Basnas melakukan pungutan tanpa produk hukum, saya takut di belakang hari ada dampak hukum. Oh begitu ya? Jadi yang tidak jelas bahwa dia ada produk hukum yang mengikat dia atau yang mendasari Basnas sampai melakukan itu. Kalau menurut tadi itu hasil rapat koordinasi Sulsel, apakah itu bisa menjadi produk hukum atau dasar hukum? Kalau ditilik dari proses pembuatannya, saya ingin mengatakan bahwa sangat tidak layak. Kenapa? Karena ini disepakati secara sepihak. Tanpa melibatkan calon jamaah atau bagaimana? Tidak melibatkan anggota dewan sebagai wakilnya kita. Oh, anggota dewan? Anggota dewan harus terlibat dengan kesepakatan seperti ini. Ini kan membicarakan nasibnya orang banyak. Betul. Bukan nasibnya segelintir. Sifatnya berkelanjutan. Berkelanjutan. Harus ada peraturan, harus ada dasar hukum yang mengikat dan permanen. Dan sampai hari ini juga Basnas mungkin belum ketemu, sudah jelas ini ya, karena kita sebagai calon jamaah haji merasa bahwa memang Basnas belum pernah melakukan sosialisasi atau penyampaian terkait dengan ini. Belum pernah. Tidak ada sekalipun ada yang saya hadiri, entah kalau saya tidak hadir di acaranya Kemenak yang terkait dengan pemberangkatan calon haji ini. Berarti sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaan publik terkait dengan setelah adanya surat itu. Saya lihat di FB itu banyak bervariabel komentar-komentar, dan sampai ke sosial TV juga ini masuk beberapa pertanyaan, bahkan ada yang menunggu, beberapa yang menunggu apa istilahnya kejelasan. Saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sedikit terjawab. Nah, yang kita nantikan ini adalah bagaimana Basnas bisa menjawab apa yang menjadi keresahan publik, karena jamaah ini adalah publik. Ketika ini tidak bisa terjawab dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh publik, saya kira ini akan terus menjadi riak, dan saya sepakat, atau paling tidak saya akan mengingatkan kembali apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika sesuatu dilaksanakan dengan tanpa dasar produk hukum, maka ujungnya akan berimbas juga. Saya curiga seperti itu. Saya curiga. Nah itu, sahabat Sosial TV, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Pak Ahmad Saleh ini adalah saya merasa bahwa apa yang dia sampaikan itu hanya melanjutkan atau melampiaskan apa yang menjadi keresahan masyarakat atau pada khususnya sebagai jamaah haji pada tentunya. Dan itu saya kira Basnas juga menjadi kesempatan penting untuk menjawab ini. Paling tidak itu mungkin bukan sekedar dibangun kembali komunikasi ke jamaah haji, tapi mungkin kita sebagai jamaah haji, apa harapan tak ke Basnas atau ke Kemenak, atau mungkin pada seluruh sesama tak calon jamaah haji yang insya Allah akan berangkat tahun ini. Amin. Iya. Jadi saya lanjutkan bahwa sebenarnya seperti yang saya sampaikan di
surat terbuka saya bahwa tidak ada sedikit pun niatan dalam hati saya untuk memojokkan siapa-siapa, termasuk Basnas, Kemenak. Tidak ada. Ini adalah bentuk kasih sayang saya, bentuk kepedulian saya terhadap lembaga Islam. Lembaga Islam yang diberikan amanah besar oleh negara, kemudian sampai pada hari ini belum mampu mengawinkan apa maunya agama dengan apa maunya peraturan yang harus dijadikan landasan. Supaya semua menjadi aman, akan lebih bagus lagi memang kalau ini dipermanenkan aturannya, dikompilasikan atau digabungkan antara hukum Islam yang menjadi patokan umumnya dilahirkan menjadi sebuah perda. Rujukannya di situ. Harus merujuk ke situ karena itu tadi, kalau ini tidak jelas muatan-muatannya sebentar aturannya itu juga semakin keliru. Katakanlah misalnya saya kembali. Kalau dia statusnya sunat, keliru Basnas kalau patok 1 juta. Tapi kalau dia memang wajib menurut pandangannya dia, cocoklah dia. Tapi kembali lagi, apakah ada dasarnya untuk bisa diwajibkan? Sampai pada hari ini juga tidak ada respon. Tidak ada respon. Ya. Mudah-mudahan dengan setelah kita sampaikan ini ke publik, apa yang menjadi pertanyaan dan rubrik-rubrik di publik itu, Basnas segera bisa menjawab, ya. Dan harapan kita ini bisa tersampaikan tentunya kepada pemerintah daerah bahwa segala produk-produk yang mungkin sifatnya untuk layanan publik itu mesti secara teliti atau secara penguatannya harus jelas, dan kemudian secara teknis juga harus melalui proses yang baik dan yang diinginkan oleh masyarakat umum. Pada akhirnya kami mengambil kesimpulan sebagai media publik ini, tadi kan sudah disampaikan harapan, itu harapan ke Basnas sekaligus ke Pemda ini. Mungkin kedepannya terkait dengan keberangkatan ini, kita kan urusan kita bagaimana menjalankan perintah. Mungkin ada harapan terakhir, Pak. Jadi terkait dengan surat ini, dengan surat yang kita sudah terlanjur dibaca oleh publik, harus kembali kepada fungsi Basnas sebenarnya, bahwa Basnas itu hadir untuk meringankan beban rakyat, bukan justru Basnas hadir untuk meringankan beban rakyat, bukan justru menambah beban. Meskipun harus disadari bahwa salah satu syarat menunaikan ibadah haji harus mampu, harus mampu. Tapi jangan manfaatkan bahasa mampu ini untuk melakukan sesuatu yang di luar dengan kemampuannya sebenarnya. Terakhir yang kita sampaikan tadi. Terakhir mungkin karena ada kan orang yang berpikir sederhana begini, bahwa kalau hanya sekedar mau berbuat baik, hanya sekedar mau membantu pesantren, mau membantu panti asuhan, membantu fakir miskin, tidak usah repot-repot tunggu perda, tunggu regulasi. Pemikiran saya itu cocok ketika kita melakukan secara pribadi. Melakukan secara pribadi tanpa membutuhkan fasilitas dari lembaga. Langsung kita serahkan, kami ikhlas bantu. Mungkin akan bisa terjadi, tidak dusta di antara kita. Tapi kalau sudah ada fasilitator yang menjembatani semua ini, fasilitator itu wajib diikat dengan aturan. Karena ini uang publik loh. Dana umat. Harus jelas. Kapan semua orang bisa dirikan lembaga? Setiap orang akan mendirikan lembaga dan melakukan pungutan. Kan selain Basnas ada juga lembaga-lembaga pemungut zakat yang lain. Saya juga bisa bikin lembaga kok. Kalau memang zakat misalnya. Saya bisa bikin lembaga baru saya pungut kiri kanan. Inilah kenapa saya melakukan seperti ini, karena saya mau menjaga semuanya. Jaga lembaga, jaga masyarakat. Karena kalau tidak diikat dengan dasar hukum yang jelas, sebentar kata orang Chandra Bali tahu Chandra Bali. Artinya akan itu ketua Bugis siapa yang kuat menguasai yang lemah. Nah, dalam konteks seperti ini harus ada aturan yang mengikat dan kita sepakati supaya semuanya menjadi tenang, menjadi terlindungi. Termasuk berarti
kita sudah bisa menangkap ini, Pak. Terima kasih banyak Pak Ahmad Saleh. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan netizen ini yang ingin saya sampaikan ke kita, tapi dua pertanyaan tadi itu sudah mewakili dari beberapa netizen, dan saya rasa terkait dengan surat ini sudah tergambar jelas bahwa ada harapan, ada keinginan yang ingin kita sampaikan ke Basnas, ke pemerintah daerah terkait dengan produk yang dikucurkan atau yang dilayangkan ini Basnas khusus kepada jamaah haji. Dan kita juga berharap bahwa selain daripada apa yang kita kupas hari ini, tentunya netizen bijak menyikapi apa yang menjadi dasar sampai surat itu dikeluarkan. Tentunya kita berharap juga silahkan netizen menanggapi secara bijak, dan tentunya harapan-harapan tadi yang disampaikan ini bisa tersalurkan dan bisa tersampaikan ke Basnas itu sendiri, dan terutama kepada pemerintah daerah untuk menyikapi apa yang menjadi keresahan atau hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik khususnya untuk jamaah haji. Dan tentunya acara kupas tuntas hari ini ada yang merasa tidak puas publik, atau mungkin bisa langsung bertemu atau ketemu langsung dengan beliau ini, Pak Distranus Ahmad Saleh. Yang pasti adalah Sosial TV sudah hadir menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan netizen publik, dan kami berharap acara ini bisa bermanfaat. Silahkan Ki komen di kolom komentar di bawah setelah link ini. Terima kasih banyak Pak Ahmad Saleh atas waktu tak. Sekali lagi saya sampaikan selamat Ki untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga apa yang kita sampaikan semua ini kita terhindar semua daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan perbincangan ini hanya sekedar untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik, dan kami sendiri hadir untuk menjembatani itu. Dan terima kasih kepada netizen yang sudah melayangkan pertanyaan-pertanyaan, dan kami sudah menyampaikan ke langsung. Sekali lagi terima kasih untuk Sosial TV. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.